Dan pemirsa, saat ini kita juga sudah terhubung dan akan segera bergabung dengan Asisten 3 Bidang Administrasi Kesra Setda Purworejo, Bapak Pram Prasetyo Ahmad. Selamat sore, Pak Pram. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Pram, pasca polisi menetapkan kedua orang yang menyatakan diri sebagai Raja dan juga Ratu Keraton Agung Sejagat, apa kemudian yang akan dilakukan oleh Pemkab Purworejo, terutama mengenai aktivitas yang ada di sekitar lokasi yang disebut keraton ini? Ya, jadi yang pertama, karena sudah dipasang polisi lain, maka kita memastikan tidak ada kegiatan di sana. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan teman-teman untuk kita mendata para anggota yang ada di Purworejo. Ini penting karena dari beberapa sampling pembinaan ada kondisi yang nampaknya beberapa anggota ini perlu pendampingan psikologi karena ada yang merasa tertekan dan sebagainya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas apabila diperlukan, rumah sakit akan segera mengirimkan psikiater dan psikolog sesuai dengan nanti yang diminta oleh puskesmas. Tentu saja kita perlu waktu untuk mendata karena mereka terpencar. Nah, ini yang kita lakukan bersama terkait. Kemudian yang berikutnya, kami sedang menyusun seperti rilis untuk menangkap meluruskan beberapa informasi yang tidak tepat terkait dengan sejarah. Jadi kami dengan teman-teman budayawan, sejarawan sedang menyusun resume atas beberapa statement dari foto tidak pas terkait dengan sejarah, karena kalau ini tidak diluruskan nanti ada pemahaman yang tidak tepat. Demikian yang kita. Ya, Pak Pram, apakah betul jumlah pengikut dari keraton ini mencapai sekitar 450 orang dari data yang kemudian Pemkab Purworejo dapatkan hingga saat ini, seperti apa? Yang istilahnya pengakuan dari pihak sana, namun di lapangan memang berjalan sedikit. Yang jelas kami dengan teman-teman baik dari kepolisian maupun juga PON dan juga wilayah, kami sedang melakukan karena biar nanti kita tahu berapa sih yang sebenarnya juga akan karena apabila memerlukan semacam perlindungan psikologi, itu yang kemudian harus kita. Ya, Pak Pram, polisi mengungkap ada motif menarik uang dari masyarakat yang dilakukan oleh dua orang ini, Toto Santoso dan juga Fani Aminadia, terkait mengenai biaya seragam dan juga kartu anggota. Apakah sudah ada ataupun apakah sudah didata warga-warga yang kemudian menjadi korban dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan di kalangan masyarakat akibat kegiatan ilegal dari Keraton Agung Sejagat ini? Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ini yang sedang proses. Ini sedang berproses. Jadi baik kita melakukan mapping anggotanya, ketemu secara valid dan khususnya yang sosial, kemudian juga dari sana kita bisa masuk tentang asumsi perkiraan dari angka-angka yang kita anggap sebagai nilai yang bisa menjadi data untuk penipuan. Disebutkan diduga korban dari Keraton Agung Sejagat ini ada di luar Purworejo juga, tapi kemudian di kawasan Purworejo sendiri, wilayah mana yang paling banyak kemudian korban akibat praktik yang dilakukan oleh Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat ini? Ya, kalau wilayahnya memang tersebar dan kalau di besar belum bisa kita tahu ya. Ada yang beberapa dari wilayah Sleman, Jakarta, kemudian juga dari luar Jawa itu dari Riau, dari Lampung, kemudian juga dari Purworejo sendiri di berbagai kecamatan. Kami mencatat ada dari Kecamatan Bayan, ada Gerabak, Banyurip, kemudian Kecamatan Purworejo sendiri. Tapi yang jelas kita sedang melakukan mapping untuk diketahui secara keseluruhannya.
Baik, kita tunggu bagaimana kemudian pendataan yang akan dilakukan oleh Pemkab dari Purworejo sendiri. Terima kasih Pak Pram Prasetyo Ahmad, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Kesra Setda Purworejo telah bergabung bersama kami sore hari ini.